Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam literatur sejarah Islam, ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dua kata ini disebut sebanyak dua kali, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Sehingga ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain yang dikenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tak sanggup melawan dua bangsa perusak ini. Zulkarnain kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sedangkan di dalam surah Al-Anbiya disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka, sebagai tanda telah didekatkan kedatangan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan, karena dalam Al-Quran secara tegas disebutkan janji Allah untuk membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibukakan. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan mana mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di muka bumi. Kalau tembok penghalang sudah terbuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah yang menerjang bak banjir. Namun, bila tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Terkait hal ini, para ulama tafsir banyak mentakwilkan soal dinding pembatas tersebut. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk, bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Baku Utara di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Maraghi, di berbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di muka bumi, dan menghancurkan bangsa-bangsa yang lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah, dan pergi ke Eropa pada masa dahulu kala, seperti bangsa Smith, Sumeria, dan Hun. Salah satu pemimpin besarnya bernama Temujin yang dijuluki dengan nama Genghis Khan, yang diartikan dalam bahasa Mongol adalah Raja Alam. Hidup pada tahun 1167 sampai 1227 pada awal abad ke-7 Hijriah, ke-12 Masehi. Ia berikut tentaranya yang perkasa keluar jauh ke Asia Tengah. Ia menundukkan Cina Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, lalu menundukkan Sultan Utbuddin bin Armilan, salah seorang raja Seljuk yang menganut aliran Khawarij. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Sementara Imam Hambali dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal menafsirkan hal yang berbeda. Seperti dikutip Ibnu Katsir, ia menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, nenek moyang orang Arab, Ham, nenek moyang orang Sudan, dan Yafis, nenek moyang orang Turki. Menurut sebahagian ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis, putra Nuh ini. Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usul fikih, dan tafsir yang bermazhab Hanafi, dan wafat pada tahun 710 Hijriah dan atau 1310 Masehi.
Ia lebih merinci lagi bahwa Ya'juj berasal dari suku Tur, sedangkan Ma'juj berasal dari suku Jail serta Dailam keturunan Yafis yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang dilengkapi dengan senjata yang lengkap. Seorang ulama Indonesia terkemuka, yaitu Buya Hamka, juga memberikan penafsiran tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Menurut Buya Hamka, Ya'juj dan Ma'juj adalah segala gerak yang telah hendak merusak dunia ini. Karena itu, baik diri, keluarga maupun negara serta bangsa wajib membuat tirai besi sebagai benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak masuk. Menurutnya Buya Hamka, mungkin Ya'juj dan Ma'juj dapat ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut sebagian manusia. Manusia yang menganutnya dengan kelicikan jahatnya bisa mempergunakan manusia sesamanya menjadi alat untuk merusak bumi. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh pada setiap diri, keluarga, dan negara serta bangsa untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun pendapat yang paling kuat adalah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, seperti riwayat Abdul Hamid melalui sanad sahih dari Abdullah bin Salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Adam. Di belakang mereka ada 3 umat. Tidaklah seorang dari mereka mati, melainkan meninggalkan lebih 1000 keturunan. Imam Al-Alusi menambahkan, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa yang memiliki umur yang sangat panjang. Semoga kita semua dijauhi oleh Allah dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj di dalam permukaan bumi ini. Wallahu a'lam.